Hai hai, hello 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 hello. Kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya janjikan kemarin, bahwa saya akan kembali bersama dengan salah satu zodiak, yaitu zodiak Gemini. Zodiak Gemini. Tunggu, aduh, kursinya bunyi-bunyi. Aman. Salah satu zodiak yaitu Gemini. Dan apakah yang menjadi tema readingan kita hari ini? Yaitu kejutan untukmu di bulan Agustus. Ya, jadi kamu siap-siap. Apakah yang akan terjadi pada dirimu di bulan Agustus nanti? Semoga menyenangkan, semoga menggembirakan, semoga mengasyikkan. Ya, mengasyikkan seperti kata Elvi Sukaisi, mengasyik. Ya, dan juga ini saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian bisa cocok, bisa enggak. Bisa resonate, bisa tidak. Kalau tidak resonate, berarti energi kamu tidak ada di dalam kartu ini. Mungkin lagi jalan-jalan kali kemana-mana, atau mungkin berada di tarot reader yang lain. Mungkin ya, maafkan saya kalau misalnya tidak cocok buat Anda. Oke? Nah, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Gimana? Kejutan untukmu di bulan Agustus. Kita mulai. King of Pentacles, King of Pentacles, Page of Pentacles, Page of Pentacles, Eight of Wands, Ace of Cups, Six of Swords, Nine of Cups, Seven of Wands, Page of Cups, dan juga ada setang, ada itang, ada Three of Cups. Oke. Gemini. Kita tarik dulu auranya, kita tarik dulu energinya. Kita lihat secara umum dulu. Sudah ditarik, kita cari secara umum dulu. Bagaimana prediksi kehidupan manusia, orang-orang berzodiak Gemini di bulan Agustus? Saya melihat kesempatan baru akan berbuah dalam bisnis di bulan Agustus, dan pertumbuhannya ini agak sedikit gatel, ada nyamuk kali. Pertumbuhannya akan tampak di depan mata. Ada kesempatan baru dan juga ada pertumbuhan yang baru dan tampak di depan mata. Akan ada peluang baru buat kamu nanti di bulan Agustus, tetapi tetap waspada. Ya, waspadalah. Kejahatan ada di mana-mana. Ya, pokoknya kesempatan itu ada, tetapi harus waspada ya, karena saya melihat di sini akan ada yang namanya musuh atau lawan yang menjadi gangguan selama bulan Agustus ini. Oke. Tapi secara keseluruhan tetap bekerja, hasilnya akan menyusul pasti ya. Namun oke, pokoknya lebih lengkapnya begini deh. Kita mulai saja ya. Kita mulai dari asmara aja dulu. Asmara. Nanti kita jelaskan yang lain-lainnya. Asmara. Ting. Asmara di bulan Agustus.
Aduh, saya melihat akan ada nih yang kayak ghosting atau yang kepo-kepo tentang kamu nanti. Jadi kayaknya seperti kayak kalau bahasa orang-orang dulu itu akan ada yang namanya surat cinta. Iya, iya. Ada seperti orang cinta, surat cinta, atau ada orang yang akan apa? Kok bahasaku lain ya? Menawarkan asmara. Mungkin ada yang akan nembak nih ceritanya. Ini kayaknya sepertinya tidak satu loh, tidak satu, lebih, tapi nggak juga 1000. Ada lebih dari satu nih. Ada sepertinya orang-orang yang mencoba untuk menawarkan dirinya. Bukan jualan loh, maksudnya menawarkan cintanya. Karena mungkin auramu itu sangat menggoda. Iya. Auramu sangat menggoda sepertinya nanti di bulan Agustus ini. Ini karena bagaimana? Karena memang sepertinya bulan Agustus itu aura positif itu akan masuk ke kamu. Aura Cupid, aura asmara, aura romantisme, aura berpasangan itu akan mendekat ke kamu. Jadi jangan salahkan kalau misalnya orang-orang akan tidak gimana ya? Tidak segan-segan untuk menawarkan cinta kepada dirimu. Seperti antri gitu loh, antri vaksin. Kamu dan asmara kamu ini sepertinya klop. Sosok atau orang yang berpikir atau orang yang mempunyai gambaran besar tentang dirimu ini yang membuat ketertarikan fisik buat orang-orang yang berada di luar aura kamu. Tetapi juga bukan hanya karena aura kamu yang bagus, tetapi juga mungkin karena kecantikan hati atau ketampanan hati yang ada di dalam dirimu. Jadi kenapa tidak? Cobalah nanti di bulan Agustus itu berusahalah untuk meningkatkan kualitas diri supaya daya tarikmu tidak hanya dilihat orang hanya dari keindahan fisik atau ketampanannya, kecantikannya karena keren, tetapi juga karena kecantikan hati, ketampanan hati, kebaikan hati. Kalau kamu bisa melakukan ini, maka bisa membuat kamu jauh lebih bersinar seperti berlian. Asik nggak toh? Seperti berlian yang mampu menarik lawan jenis untuk bisa mendekati dirimu. Oke. Nah, kalau misalnya kamu masih lajang atau belum berpasangan, bulan Agustus merupakan waktu yang terbaik untuk urusan jodoh ataupun percintaan. Jadi coba mulai dari bulan Agustus nanti pikirkan kalau misalkan biasanya orang begitu tuh, ada 1 atau 2, misalnya saya nih punya pasangan tapi saya juga punya pasangan lain atau mungkin saya lagi PDKT dengan 2 orang misalnya. Pikirkan 1 calon buat kamu yang paling potensial. Waktunya bulan Agustus untuk berpikir yang mencari pasangan yang paling potensial. Karena inilah yang akan menentukan atau yang akan mendiami hatimu nanti. Sepertinya dengan memilih seseorang ini nanti akan membawa kamu untuk bersama dengan dia dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama. Oke. Keberuntungan. Ya. Kalau saya lihat dari sisi keuangan, coba. Kalau dari sisi keuangan, maaf, beribu maaf. Ini mungkin bulan Agustus nanti tidak terlalu menjanjikan buat kamu. Jadi hati-hati, jangan karena saya katakan bahwa tidak terlalu menjanjikan buat kamu, jadi akhirnya kamu melakukan pinjaman. Justru hati-hati ketika ingin melakukan pinjaman. Saya merasa maaf. Kejutan itu yang terjadi bulan Agustus tidak berarti harus kejutannya baik-baik semua. Kadang juga ada kejutan yang sedikit kurang bagus supaya membuat kita jauh lebih waspada. Saya melihat nanti di sini keuangan kamu di bulan Agustus
agak seperti, saya kasih pengandaian ya, seperti ikan yang terlempar keluar dari air. Gimana tuh maksudnya? Ngerti kan? Ikan yang terlempar keluar jauh dari air. Jadi jangan sampai keadaan itu terjadi kepada Anda nanti di bulan Agustus. Harus banyak menghemat. Ketika mendapatkan rezeki, harus mulai coba melunasi apa yang mungkin kamu bisa lunasi. Ya, kemudian jangan lupa untuk bersedekah. Itu sangat penting nanti buat kamu di bulan Agustus. Seperti di sini yang agak sedikit bermasalah ini, entahkah orang yang melakukan pinjaman, orang yang berutang kepada kamu, atau kamu yang berutang kepada seseorang. Setidaknya bulan Agustus kalau misalnya ada dana yang cukup, segera dilunasi. Jangan sampai ada pembengkakan di sini. Entah kamu meminjam ulang lagi, atau orang mungkin mau meminjam ulang lagi kepada dirimu. Ya, kalau terjadi seperti ini jangan sampai nanti ujung-ujungnya sakit. Kalau sakit, ujung-ujungnya kemana? Ke rumah, sakit lagi. Ya, jadi hati-hati, oke? Dan dari sisi karir untuk Gemini di bulan Agustus. Karirmu di sini saya melihat ada kemajuan. Yang dari awalnya stuck, yang awalnya mungkin datar, ada peningkatan, naik. Ada peningkatan di sini. Tetapi di sini kok ada seperti gangguan dalam artian begini. Kok ketika kamu lagi naik-naiknya seperti ini, ada orang-orang yang mencoba untuk merekrut kamu lagi, atau mengambil kamu, atau mengalihkan perhatian kamu dari pekerjaan yang sudah kamu lakukan sekarang. Ini malah dia ingin menarik kamu ke tempat dia. Nah, ini harus kamu bisa berpikir yang matang di bulan Agustus nanti. Jangan sampai nanti kamu salah mengambil keputusan. Oke. Kalau untuk kesehatan, saya cuma bisa bilang hati-hati. Saya melihat yang namanya nyeri otot. Hati-hati ya. Jadi lebih banyaklah relax, jangan terlalu tegang dalam menghadapi sesuatu. Lebih banyak relax biar kamu bisa menghadapi semuanya dengan baik. Oke? Nah, cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini untuk zodiak Gemini. Kita akan kembali bersama dengan zodiak selanjutnya, masih bersama dengan The Star Tarot. So, thank you very much and goodbye.